mana anak Ahmad ini sering terlambat masuk kelas, bahkan tidak mengikuti pelajaran pertama pada mata pelajaran matematika. Akibatnya dia tertunda materi dan berdampak pada pemahaman materi yang selanjutnya. Selain itu juga, nilai ujian matematika si anak Ahmad ini selalu di bawah KKM, dan tugas-tugasnya sering tidak lengkap atau terkadang tidak terkumpulkan sama sekali. Saya juga memperhatikan anak Ahmad ini sering terlihat mengantuk di kelas, mungkin karena dia kurang istirahat. Baik Ibu Ina, terima kasih. Sekarang mari kita dengarkan dari Ibu Yana selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Bagaimana pendapat Ibu Yana terkait situasi anak Ahmad ini? Baik, terima kasih Bu Juliani. Dari catatan kedisiplinan, anak Ahmad ini sudah melakukan selama 3 kali terkait keterlambatannya. Beberapa guru juga melaporkan bahwa sikapnya kurang menghargai keterlibatan anak-anak. Meski demikian, saya melihat indikasi dari anak Ahmad bahwa anak Ahmad ini terlibat dalam pelanggaran yang berat seperti merokok atau perkelahian. Permasalahannya lebih pada kedisiplinan dan sikap. Dari kejujuran ini saya izin menambahkan bahwa pada mata pelajaran bahasa Indonesia, anak Ahmad ini menunjukkan pola yang sama, di mana keterlambatannya membuat dia kerap melewatkan instruksi awal dan penjelasan penting. Saya juga melihat sebenarnya anak Ahmad ini memiliki potensi yang baik dalam menulis, tetapi dia tidak konsisten dalam mengembangkannya. Ada juga masalah dalam interaksi dengan teman-temannya, di mana ketika diminta untuk bekerja kelompok, kebanyakan siswa enggan berkelompok dengannya karena sikap defensif ketika diberi masukan. Baik, terima kasih Ibu Ina, Ibu Yana dengan Ibu Afra atas masukannya. Dan sekarang saya ingin mendengar langsung dari anak Ahmad. Bagaimana perasaan Ahmad di sekolah? Bisakah Ahmad ceritakan bagaimana perasaan Ahmad di sekolah dan mengapa Ahmad sering terlambat? Sebenarnya saya tidak bermaksud untuk selalu terlambat. Kondisi itu agak sulit. Saya harus membantu mengurus adik saya untuk pergi ke sekolah, sebelum pergi ke sekolah, karena orang tua sudah berangkat kerja sejak subuh. Soal nilai yang jelek, sebenarnya saya ingin belajar, tapi kondisi di rumah itu sangat ramai. Saya juga lelah setelah seharian itu. Oke, lalu bagaimana hubungan kamu dengan teman-teman? Mereka sering menilai saya karena nilai saya jelek atau karena saya sering terlambat. Kadang mereka bilang saya itu tidak niat sekolah, padahal saya sudah berusaha. Saya kesal karena saya mengejek ibu, makanya saya jadi kesal pada itu. Baik, terima kasih Ayah atas kejujuranmu. Dan sekarang saya ingin mendengar dari Bapak dan Ibu Hadi. Ini bagaimana kondisi Ayah di rumah? Baik Ibu Juliani, sebelumnya terima kasih. Saya dan suami saya memang sibuk bekerja. Saya sendiri seorang pengusaha. Kebetulan kami punya salah satu toko besar pasar itu. Sehingga saya sangat sibuk dan saya bekerja di toko itu dari jam 7 sampai dengan jam 10 malam. Sehingga saya jarang untuk mengontrol kegiatan anak-anak saya di rumah. Sedangkan suami saya, dia kebetulan menjabat sebagai kepala bank, di mana beliau memiliki jadwal yang cukup padat, sehingga mungkin alasan ini yang membuat kami tidak punya cukup waktu untuk mengontrol anak-anak di rumah itu. Sementara untuk anak kami Ahmad, memang Ahmad ini anak yang sering kami minta bantuan untuk mengurus anak-anak apalagi adiknya dia di rumah. Jadi semua karena bisnis saya terkena. Semua ini karena kondisi tuntutan pekerjaan kami masing-masing. Kadang saya pulang malam-malam karena berangkat pagi sekali. Jadi jarang bertemu dengan anak-anak.
jujur saja kami tidak punya waktu untuk mengecek pekerjaan sekolah anak atau memastikan ia mendapat waktu. Ia sudah besar jadi kami dia secara mandiri. Baik Bapak Adil dan Ibu Adi, saya mengerti. Dan sekarang saya ingin meminta pendapat dari Ibu Liana selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Menurut Ibu bagaimana situasi ini? Begitu dari apa yang saya dengar, permasalahan anak-anak ini tampaknya berasal dari kondisi di rumah yang haruskan menjadi tanggung jawab yang betul. Namun sekolah tetap harus menegakkan kedisiplinan. Saya rasa kita perlu mencari jalan tengah dengan memberikan dukungan tanpa mengabaikan peraturan di sekolah. Mungkin kita bisa mempertimbangkan program pendampingan khusus untuk anak-anak sendiri. Lalu untuk masalah hubungan sosial, saya bisa melakukan sesi konseling individual dengan anak Ahmad untuk bisa meningkatkan keterampilan sosial. Bagaimana menurut Bapak Ibu terkait usulan yang saya berikan? Terima kasih Ibu Juliani untuk usulan yang diberikan. Saya setuju dengan usulan dari Ibu Juliani, terutama untuk mengangkat tutorial teman sebaya. Nah, di mana saya bisa merekomendasikan beberapa siswa yang berprestasi pada mata pelajaran matematika untuk membantu si anak Ahmad. Saya juga bersedia memberikan waktu tambahan setelah jam pelajaran matematika seminggu sekali untuk membantu anak Ahmad mengejar ketertinggalannya. Baik Ibu, kalau dari saya juga setuju. Untuk mata pelajaran bahasa Indonesia, saya bisa memberikan tugas yang disesuaikan dengan minat anak Ahmad dalam menulis, sehingga dia lebih termotivasi dan saya akan lebih memperhatikan dinamika kelompok ketika ada tugas bersama. Baik, masalah pertama Ibu, saya setuju dengan kontrol dan program kedisiplinan. Namun untuk fleksibilitas jam masuk, ini perlu diatur lagi dengan sangat hati-hati agar tidak menimbulkan kecemburuan dari siswa lain. Mungkin kita bisa berikan dispensasi terbatas dengan evaluasi berkala. Baik, terima kasih kepada ibu-ibu sekalian. Kami juga berterima kasih kepada pihak sekolah yang sudah memberikan perhatian khusus untuk anak-anak Ahmad. Kami, saya dan suami saya akan berusaha lebih baik lagi dalam waktu-waktu. Mungkin setelah ini kami bisa meminta bantuan dari kakaknya Ahmad untuk bisa membantu menjaga karirnya supaya bisa meringankan beban Ahmad. Juga terima kasih kepada Tuhan, Ibu Beka dan teman-teman pengajaran yang telah melihat anak kami di sekolah. Dan kami juga akan mencoba menyempatkan waktu setidaknya seminggu sekali di malam hari untuk mengecek perkembangan sekolah dari Ahmad. Kami mohon bantuan dari sekolah untuk tetap memberitahu kami jika anak Ahmad dalam salah. Baik, terima kasih kepada Ibu Beka, para siswa, Guru Matematika dan juga Guru Bahasa Indonesia yang memberi kesempatan kepada saya. Saya akan berusaha untuk tidak berbagai. Saya juga akan mencoba untuk tidak tersinggung kalau ada kemana menurut saya berusaha agar diri saya tidak jadi lagi. Oke, bagus sekali. Jadi kita semua sepakat dengan rencana tindakan ini. Saya akan membuat laporan hasil konferensi kasus kita pada saat ini dan akan mengevaluasinya setiap 2 minggu. Ibu Inam dan Ibu Afra akan memberikan dukungan akademik khusus kepada anak Ahmad dan sedangkan saya akan memberikan sesi konseling rutin untuk membantu AY mengatasi masalah di interaksi sosialnya. Dan untuk orang tua anak Ahmad akan memberikan perhatian lebih di rumah untuk anak Ahmad. Sedangkan untuk Ibu Liana sendiri akan memantau AY dari sisi kebijakan kesiswaan. Baik Ibu, mari kita dokumentasikan kesepakatan ini dan bertemu kembali dalam 1 bulan dari sekarang untuk mengevaluasi perkembangan. Baik, terima kasih atas partisipasi aktif dan kerjasama dari semua pihak. Saya yakin
jika kita bisa bekerja sama, maka kita akan bisa membantu mengatasi masalah ini. Selamat siang semua. Selamat siang, Ibu.